ada tempat yang tidak membutuhkan kata-kata. Tempat di mana keheningan bukanlah kekosongan, tetapi bahasa. Di mana angin bertiup bukan untuk maju, melainkan untuk mengingat. Di ujung utara Eropa, tempat Norwegia mencair dalam embun beku dan cahaya tampak abadi atau tidak ada. Kehidupan terus berjalan tanpa meminta izin. Ini adalah wilayah yang dibentuk oleh kelambatan. Gletser yang maju seperti ide, fjord yang mengeluarkan kabut, dataran tinggi yang terbuka ke langit, dengan kesabaran orang-orang yang telah menunggu selama berabad-abad. Di sana, di bawah beban musim dingin, dunia tidak berhenti. Ia menemukan jati dirinya kembali. Sebuah siluet diam-diam melintasi lapangan terbuka. Sepasang mata mengintip dari sela-sela dahan. Sesosok tubuh berwarna putih menghilang di dalam salju, seakan-akan tidak pernah ada di sana. Semuanya halus, semuanya hidup. Rubah Arktik meluncur di atas es bagaikan rahasia. Walrus tidur di pantai dengan gravitasi batu hidup. Jauh di atas, burung pufin kembali setiap tahun ke celah yang sama di tebing, seolah-olah laut sedang membimbingnya melewati ingatan. Dan jauh di sana, di antara pepohonan yang sunyi, sesuatu bergerak mengikuti langkah seseorang yang telah melihat musim dingin sepenuhnya. Mungkin seekor serigala, mungkin kesunyian. Di sini, keindahan tidak diperlihatkan, melainkan dirasakan. Tidak ada urgensi, tidak ada kelebihan, hanya adaptasi, ritme, kebutuhan. Musim bukanlah musim, mereka adalah aturan. Musim panas berlangsung selama ada cahaya. Musim gugur sunyi, tuntutan musim dingin. Dan musim semi tiba tanpa warna, tetapi dengan tanda-tanda, pencairan perlahan, bulu di angin, lagu di fajar putih. Tak satu pun yang menarik perhatian kita. Tidak ada pertunjukan, tidak ada skrip. Namun, segala sesuatu yang penting tetap terjadi. Untuk melihatnya, Anda harus berhenti, memperlambat, dengarkan lebih dari apa yang dikatakan. Percayai apa yang tidak diperlihatkan. Karena di Norwegia yang kuno dan liar ini, setiap sudut menyimpan cerita yang tidak perlu diceritakan, cukup dirasakan. Setiap makhluk merupakan respons terhadap iklim, tanah, dan harapan. Dan setiap langkah yang kita ambil tanpa gangguan adalah jembatan menuju sesuatu yang lebih dalam daripada rasa ingin tahu, rasa memiliki. Bersiaplah untuk melihat Norwegia melalui mata yang berbeda. Tidak dengan mereka yang mencari, namun dengan mereka yang belajar untuk melihat. Burung pufin Atlantik. Di ujung paling utara dunia, tempat pantai Norwegia terbagi menjadi mosaik pulau, tebing, dan kabut. Benteng batu menjulang dari laut seperti penjaga kuno Arktik. Di sana, di mana langit menyatu dengan lautan dalam cakrawala yang cair dan tak menentu, gema angin dan kicauan ribuan burung bergema. Saat ini, musim semi di Lovun, Hornoya, dan Rust dan udara dipenuhi dengan dengungan sayap kecil yang berwarna-warni. Burung pufin Atlantik telah kembali. Selama 8 bulan dalam setahun, makhluk ini menghilang dari pandangan manusia, mencair ke dalam perairan es di Atlantik Utara. Tanpa menyentuh daratan, ia hidup seperti pengembara lautan. Ia mengapung di antara ombak, tidur terombang-ambing oleh pasang surut, menyelam di antara gerombolan ikan yang tak terlihat. Di dunia tanpa pantai ini, burung pufin bukanlah burung. Ia adalah ikan. Sayapnya yang mengepak kencang di udara berubah di dalam air menjadi sirip yang mendorongnya dengan presisi bedah. Ia terbang di bawah laut seperti komet mencari makanan, berputar di antara gelembung, menghilang di antara arus dan pasang surut. Namun, ketika matahari membelokkan cahayanya di atas tebing utara, ketika salju mencair dan tundra mulai menghijau dengan malu-malu, sebuah kekuatan kuno memanggilnya kembali. Melintasi jarak yang tak terpikirkan, dipandu oleh peta yang tidak dapat dilihat atau ditunjukkan. Dan itu selalu tiba, ke pulau yang sama, ke tebing yang sama, ke liang yang sama. Dan jika takdir mengizinkannya, pada pasangan yang sama. Tubuhnya
saat bersandar di tanah Arktik yang keras, tampak dipahat oleh seniman yang ulet. Kepala bundar, bulu 2 warna, punggung hitam seperti malam kutub, perutnya putih bagaikan buih. Dan kemudian, puncak itu, simfoni warna jingga, merah, dan biru yang menyala-nyala, yang muncul pada musim kawin, seakan-akan musim semi sedang melukis wajahnya. Hanya pada hari-hari itulah, paruhnya bersinar seperti itu, bagaikan bunga yang tidak bertahan lama. Kemudian, kehidupan memadamkannya lagi, dan ia tetap buram, hampir kelabu, sampai panggilan cinta berikutnya. Masa pacaran adalah sebuah upacara yang halus. Tidak ada nyanyian, tidak ada tarian yang berisik. Hanya 2 puncak yang saling mencari dan bersentuhan dalam sebuah salam yang tampak seperti ciuman. Mereka bergesekan satu sama lain, saling memandang dan saling mengenali. Itu adalah penagihan, sebuah isyarat intim yang menyatukan, yang memperbarui ikatan yang seringkali bertahan seumur hidup. Bersama-sama, mereka menggali galeri di tanah lembab di tebing itu. Terowongan yang gelap dan sempit tempat mereka mengerami satu telur. Tempat anak ayam akan menunggu kepulangan induknya yang mengarungi lautan. Di udara, burung pavin merupakan suatu kontradiksi. Sayapnya yang pendek dan tubuhnya yang gemuk tampaknya tidak diciptakan untuk terbang. Tapi mereka melakukannya. Dan bagaimana mereka melakukannya? Mereka terbang dengan kencang, mengepakkan sayap hingga 400 kali per menit, mencapai kecepatan yang memusingkan. Mereka terbang di angkasa dengan energi yang sama dengan saat mereka menyelam. Namun, setelah mendarat, keajaiban itu berubah menjadi komedi. Mereka tersandung, jatuh, berguling, menabrak dengan anggunnya di atas lumut. Seperti pemain akrobat yang lupa langkah terakhirnya, jatuhnya mereka lebih seperti terjatuh daripada terbang. Namun mereka mencoba lagi dan lagi. Di laut, mereka adalah pemburu yang senyap. Mereka tidak menggunakan kakinya sebagai penggerak seperti burung penyelam lainnya. Mereka menggunakan sayap. Mereka meluncur melalui kedalaman dengan gaya yang mengingatkan pada penguin, meskipun jauh lebih kecil, jauh lebih lincah. Mata mereka yang beradaptasi dengan air mendeteksi kilauan keperakan ikan, dan paruhnya yang dilengkapi duri pada langit-langit memungkinkan mereka melakukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menangkap satu ikan, lalu ikan lainnya, dan lainnya lagi, tanpa melepaskan satu pun. Mereka terbang kembali ke sarang dengan membawa hingga 10 mangsa yang berjejer, seperti manik-manik berkilauan. Suatu tontonan efisiensi dan kelembutan. Karena masing-masing ikan tersebut akan dikembangbiakkan. Anak ayam yang bersembunyi di kegelapan liang menunggu. Dia tidak akan mengenali cahaya sampai waktunya terbang, menerima makanan, kehangatan, perlindungan. Dan ketika saatnya tiba, ia akan terbang sendiri ke tepi jurang, mengembangkan sayapnya yang masih kikuk dan melompat. Tidak ada pelajaran, tidak ada latihan, hanya sebuah lompatan ke hal yang tidak diketahui. Burung pavin juga merupakan mata rantai penting dalam ekosistemnya. Sebagai predator ikan-ikan kecil, ia menjaga keseimbangan populasi ikan laut. Dimangsa oleh burung yang lebih besar, itu adalah bagian dari tarian abadi antara pemburu dan yang diburu. Di darat, guano mereka menyuburkan pulau-pulau, memberi nutrisi pada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tepi tebing. Kehadiran mereka menandakan kesehatan di lautan. Ketidakhadirannya menimbulkan alarm, namun masa depannya gemetar. Di banyak koloni Atlantik Utara, jumlah mereka telah berkurang setengahnya. Perairan yang menghangat mendorong ikan ke garis lintang, di mana burung pavin tidak dapat mengikuti mereka. Penangkapan ikan secara industri menguras bank makanan, dan polusi plastik menyerang tubuh mereka. Mikroplastik telah ditemukan di perut mereka, sisa-sisa dunia manusia yang bahkan merasuki rute burung yang paling bebas. Di Norwegia, mereka masih melakukan perlawanan. Mereka masih merupakan kumpulan orang bersayap di Lovund. Mereka masih merayakan kepulangan mereka setiap tanggal 14 April
sebagai sebuah keajaiban. Namun, keheningan semakin bertambah. Namun, burung Puffin itu tetap datang kembali. Tahun demi tahun, dengan musim semi, dengan pasang surut, dengan memori. Penerbangannya singkat, namun penuh tekad. Pendaratannya canggung namun berani. Lagunya hanya geraman teredam, namun kehadirannya saja sudah mengharukan. Karena ada sesuatu tentang makhluk kecil ini, setengah ikan, setengah burung, yang merangkum puisi utara. Kesetiaan tanpa kebisingan. Keindahan yang hanya bertahan satu musim. Upaya tak kenal lelah untuk bertahan hidup di dunia yang berubah terlalu cepat. Mungkin dengan paruhnya yang berapi-api dan tatapannya yang tajam, burung Puffin tidak hanya membawa ikan, tetapi juga sebuah cerita yang masih dibisikkan oleh angin Arktik. Kisah seorang pengelana yang tidak pernah melupakan jalan pulang. Rusa besar jauh di dalam hutan Norwegia, tempat pohon-pohon birch bergoyang tertiup angin dan jarum-jarum pinus membisikkan rahasia kuno. Sebuah bayangan muncul dan mendominasi pemandangan dengan campuran keagungan dan misteri. Dia adalah penguasa hutan boreal, makhluk yang berjalan di antara tanah lapang dan kabut, seakan-akan dia lebih merupakan bagian dari mitos daripada dunia nyata. Di sana, saat cahaya musim dingin, minim dan keheningan menyelimuti salju bagai tabir, rusa besar itu muncul. Saat fajar, ketika embun beku masih tertidur di lumut, siluetnya muncul di antara pepohonan. Sosok raksasa yang lebih tinggi dari kuda manapun dan lebih berat dari beruang manapun. Kakinya sepanjang tiang, tenggelam dengan anggun ke dalam salju yang tebal. Tubuhnya yang besar dengan bulu tebal seperti tanah, bergerak dengan sangat lambat. Di balik ketenangan itu tersembunyi kekuatan guntur. Salibnya mencapai 2 meter. Lehernya yang tebal dan tegang menopang kepala yang tampak dipahat untuk menonjolkan dirinya. Namun, tidak ada yang lebih menarik perhatian selain tanduknya. Kipas tulang hidup yang bercabang ke arah langit, seolah mencoba menangkap awan. Tidak ada dua yang sama. Setiap tahun, rusa jantan menjatuhkannya, seolah melepaskan mahkota musim dinginnya dan menciptakannya kembali, lebih besar dan lebih rumit. Saat cuaca panas, yang digunakan bukan hanya senjata, melainkan bahasa. Dari pangkalnya, kelenjar memancarkan sinyal kimia yang menyebar ke seluruh hutan, mengumumkan kehadiran, kekuatan, dan keinginan. Mereka adalah antena niat, simbol status, lagu kebangsaan visual, pertempuran senyap. Di antara rawa-rawa dan danau yang tersebar di hutan Norwegia, rusa besar adalah perenang alami. Ia melintasi hamparan air, seakan-akan tubuhnya tidak memiliki beban, seakan-akan permukaan air memanggilnya untuk mengaburkan batas-batasnya. Ia menyelam sedalam dada untuk memetik bunga lili air dan batang-batang yang terendam, menghilang di dalam air bagaikan roh, muncul kembali dengan tatapan mata yang lembab dan tenteram. Dia telah melintasi seluruh fjord untuk mencari padang rumput yang lebih hijau. Tidak ada yang tanpa urgensi, tanpa rasa takut. Ini adalah biarawan amfibi utara. Kakinya yang panjang dan ramping memungkinkannya bergerak dengan mudah di tempat yang sulit dijangkau oleh kaki lainnya. Ia dapat mengarungi sungai, melewati dahan pohon, memanjat bukit, dan berkelok-kelok melewati semak-semak bagaikan burung bangau hidup. Dari bahunya yang tinggi, dia dengan tenang mengamati dunia. Kepalanya yang terangkat di atas semak-semak muncul di jalan, di antara kabin-kabin, atau di tepi padang rumput bagaikan mercusuar coklat di antara hijau dan abu-abu. Jalannya tegas, namun terkendali. Setiap langkah tampaknya dipertimbangkan dengan cermat. Namun, ketika kedamaian terganggu, rusa besar itu dapat berubah. Jika ia merasa terpojok, jika ia merasakan adanya ancaman, energinya akan dilepaskan bagai badai. Kecepatannya lebih dari 50 km per jam. Ia menyerang dengan kukunya yang menghantam tanah seperti palu. Tuduhan mereka telah melukai orang,
membalikan mobil, dan meninggalkan cerita membekas di jalan-jalan utara. Di balik ketenangannya, gunung berapi tertidur. Namun, jarang terjadi letusan tanpa sebab. Rusa besar lebih menyukai jarak, ruang, dan hutan yang belum tersentuh. Indera mereka selaras dengan satwa liar. Telinga mereka berputar secara independen, menangkap suara retakan cabang pohon yang jaraknya ratusan meter. Indra, penciumannya menembus angin, mendeteksi betina, predator, manusia, jamur, es. Pada malam tergelap sekalipun, saat bulan tidak muncul, rusa besar itu tidak hilang. Dia menelusuri jalannya di antara pepohonan yang tak terlihat. Lihat apa yang tidak terlihat. Rasakan apa yang tidak dikatakan. Dan makan. Makanlah dengan kesabaran orang bijak. Dengan 4 perutnya dan flora pencernaan yang hampir ajaib, ia dapat memfermentasi kulit pohon willow, ranting pohon rowan, dan dedaunan yang paling kasar, bahkan di tengah musim dingin. Apa yang bagi orang lain merupakan racun atau serbuk kayu, baginya merupakan makanan. Seekor rusa besar dapat menghabiskan 20 kg tumbuh-tumbuhan dalam sehari. Pesta hening yang membuat tubuhnya yang besar tetap berdiri. Ia tidak mencari yang manis atau lembut. Ia mencari yang hakiki. Dalam keseimbangan hutan, rusa besar adalah seorang pematung. Dengan meramban, ia membentuk vegetasi. Ketika berjalan, buka jalan. Kehadiran mereka mengubah ekosistem tanpa kata-kata. Namun itu juga merupakan simbol, gambaran, bagian dari budaya. Di Norwegia, siluetnya muncul di tanda-tanda, di koin, dan dalam cerita yang dipelajari anak-anak sebelum mereka belajar huruf. Setiap tahun, ribuan diburu dengan cara yang diatur, digunakan untuk diambil dagingnya, kulitnya, dan keseimbangannya. Ia bukanlah musuh atau piala. Ia merupakan tetangga, sumber daya, dan roh hutan di saat yang sama. Namun, sejarahnya tidak bebas dari bayang-bayang. Pemanasan global meningkat melalui lembah-lembah dan menembus hutan boreal. Musim dingin yang tidak terlalu dingin berarti lebih banyak parasit, lebih banyak kutu yang menginfeksi kulit mereka, terutama pada anak-anak. Rusa merah yang sebelumnya tidak mampu bersaing, kini mulai meraup untung dan menggantikan rusa besar di beberapa daerah. Fjord sedang menghangat, tumbuhan air berubah, dan raksasa utara beradaptasi, tetapi terkadang tidak cukup. Di jalan, bahaya lain mengintai. Tabrakan dengan seekor rusa besar bukanlah kecelakaan. Itu adalah tabrakan dengan dinding yang bergerak. Setiap tahun, ratusan kendaraan hancur. Di kaca depan, bayangan makhluk tanpa rem yang muncul entah dari mana. Dalam ingatan para pengemudi, kenangan saat alam bertemu aspal. Itulah sebabnya tanda segitiga dengan siluet rusa besar itu melegenda. Sebuah peringatan yang seolah berteriak, gunung berkuasa di sini. Namun, rusa besar itu tetap ada. Tidak mengeluarkan suara apapun. Itu tidak menuntut. Itu hanya ada. Ia meluncur di antara pohon cemara seperti patung bergerak. Dia menyeberangi sungai bagaikan dewa yang lambat. Dia menatap ke kejauhan seolah tahu apa yang akan terjadi. Dia adalah Buddha hutan, lambat, kuat, dalam. Ia tidak takut pada musim dingin karena ia membawanya dalam dirinya. Ia tidak lari dari kesunyian karena ia menghuninya. Di mana hutan Norwegia bernafas, di situ rusa besar berjalan. Terkadang Anda melihatnya, terkadang tidak. Namun itu selalu ada. Rubah jauh di pegunungan Norwegia, tempat lumut menempel di bebatuan bagaikan bisikan kuno dan angin bertiup tanpa henti. Hiduplah makhluk yang terbuat dari kesunyian, tidak meninggalkan jejak yang terlihat. Dia tidak berteriak, bergerak seperti rahasia di antara bayang-bayang es. Itu adalah rubah kutub, Fjellrev, hantu tundra pegunungan. Di sini, di dataran tinggi Dovregjell, di punggung putih Rondane, di hutan belantara terpencil Finnmark, dan di pinggiran es Svalbard, ia bertahan seperti nada tinggi dalam skor musim dingin. Ia
tidak membutuhkan dataran Arktik yang tak berujung untuk berkembang. Ia lebih menyukai celah-celah batu, daerah bergelombang landai di tundra dataran tinggi, lembah-lembah tersembunyi di mana salju tidak mencair, bahkan di bawah terik matahari musim panas di belahan bumi utara. Bulunya, lebih dari sekadar mantel, adalah kamuflase mutlak. Putih bersih di musim dingin, seolah terbuat dari embun beku yang sama yang menutupi pemandangan. Di musim panas, warnanya berubah menjadi abu-abu kecoklatan, tanah, dan tersamarkan, menyatu dengan batu, lumut, dan rumput kering. Transformasinya total, perubahan yang ditentukan oleh cahaya. Di salju, bahkan mata yang paling terlatih pun tidak dapat membedakannya. Telinganya yang pendek, telapak kakinya yang berbulu tebal, matanya yang sipit dan gelap. Segala sesuatu tentangnya dirancang untuk tidak diperhatikan, untuk melawan, untuk mendengarkan. Meski ukurannya hanya sebesar kucing, Fjelrev merupakan raksasa yang mampu bertahan hidup. Ia dapat menahan suhu yang dapat membuat baja menyerah. Ia berburu saat badai, meluncur menuruni lereng yang beku, dan berlindung di liang yang digali di bawah batu yang esnya tidak pecah. Makanan mereka beraneka ragam dan lingkungan mereka tak bersahabat. Tikus kecil, bangkai, serangga, telur, dan buah beri. Dan ketika tidak ada yang diburu, ia bertahan hidup dengan lemaknya sendiri yang disimpan sebagai janji di bawah bulu paling penyekat dari semua mamalia Nordik. Namun kisah mereka di Norwegia bukan hanya sekadar kisah adaptasi. Ini juga merupakan luka yang lambat. Pada awal abad ke-20, kulit mereka adalah harta karun. Putihnya bernilai emas. Dan seperti banyak hewan cantik lainnya, ia diburu hingga diambang kepunahan. Selama puluhan tahun, jumlah mereka turun di bawah apa yang dibayangkan. Hanya beberapa individu yang bertahan hidup dalam keheningan yang luas itu, seperti gema spesies yang pernah menguasai cuaca dingin. Saat ini, berkat tangan manusia yang juga dapat menyembuhkan, kepulangan mereka menjadi mungkin. Para ahli biologi dan penjaga hutan telah menempatkan tempat berlindung buatan di pegunungan, meninggalkan makanan di tempat yang sulit didapat, membesarkan hewan dalam penangkaran, dan melepaskannya di tempat yang anginnya masih bertiup seperti sebelumnya. Beberapa orang mengenakan kerah GPS, panel surya kecil yang bersinar dalam aurora. Mereka diikuti, mereka dirawat, mereka dipelajari. Ini adalah upaya besar untuk menyelamatkan makhluk kecil. Namun, ancaman mereka bukan lagi senapan, tetapi gelombang iklim yang tak terlihat. Musim dingin yang menjadi perisainya makin pendek, dan dengan itu, wilayahnya pun diperpendek. Rubah merah, sepupunya yang lebih besar dan lebih kuat, maju dari dataran rendah. Ia menggantikannya, mendominasinya, memeranginya. Yang dulunya hanya es, sekarang ada persaingan. Fjelrev lebih ringan, lebih sulit dipahami, lebih bergantung pada dingin, mundur. Satu-satunya pertahanan mereka adalah suhu. Jika ini naik, dia menghilang. Di wilayah utara, di Svalbard, ceritanya berbeda. Di sana, rubah kutub adalah rajanya. Satu-satunya mamalia darat asli. Di antara gletser, koloni burung, dan sisa-sisa yang ditinggalkan beruang kutub, ia menemukan apa yang ia butuhkan. Makanannya adalah telur yang dicuri, anak ayam yang jatuh, dan anjing laut yang terlupakan. Dia berjalan melintasi es seperti bayangan lapar, disertai dengan bunyi derit, tiupan angin dari lapisan es, dan bau asin laut. Tidak ada rubah merah di sana. Di sana, Fjelrev masih berkuasa. Namun, bahkan di pinggiran itu, tanda-tandanya berubah. Pencairan mengubah rute, burung mengubah tempat bersarangnya. Liang-liang itu kebanjiran lebih awal dari yang diperkirakan. Rantai Arktik berguncang, dan setiap mata rantai, betapapun kecilnya, menyeret mata rantai lainnya. Di daratan Norwegia, rubah Arktik lebih dari sekadar hewan. Ia adalah simbol. Dia telah membintangi film dokumenter, kampanye pendidikan, dan perangko.
Televisi publik mengikutinya dengan kamera yang bergetar tertiup angin. Mereka menunjukkannya sebagai contoh, sebagai saksi. Ia sering dibandingkan dengan pesaingnya yang berwarna merah dalam metafora yang jelas untuk perubahan iklim. Dua warna, dua kemungkinan masa depan. Dampak ekologisnya, meski tidak terlihat, sangat besar. Dengan mengatur populasi hewan pengerat kecil seperti lemming, ia menyeimbangkan piramida makanan tundra. Ketika menyebar untuk mencari makanan, ia menyuburkan tanah dengan kotorannya. Karena kadang-kadang dimangsa oleh elang dan serigala, ia menutup siklus tersebut. Dan kehadiran mereka, yang langka tetapi penting, merupakan indikator kesehatan ekosistem. Di tempat tinggal Fjellrev, musim dingin masih berkuasa. Dia bukan pemburu yang kuat, ia bukan predator dominan, namun itulah semangat batasnya. Dari perlawanan, tentang apa yang tersisa ketika segalanya menyerah. Di liang buatan mereka, lahirlah anak-anak yang tidak akan pernah mengenal gemuruh perburuan. Namun mereka akan mengenal dingin, lumut, dan angin. Dan itu sudah cukup. Ada sesuatu yang sangat mengharukan tentang sosoknya. Langkahnya yang sembunyi-sembunyi, tatapannya yang waspada, caranya menghilang tanpa jejak. Fjellrev tidak menuntut perhatian. Dia tidak mencari penampilan. Ya, memang begitulah adanya. Dan jika dunia mengizinkannya, ia akan terus ada. Di atas batu yang tertutup es, di jejak jalan kecil, di salju perawan, di jantung Norwegia yang masih ingat apa itu musim dingin sesungguhnya. Karena ketika matahari terbenam dan malam kutub menutupi segalanya, rubah Arktiklah yang tersisa. Tak terlihat, hadiah, abadi, burung lynx. Di tengah hutan lebat Norwegia, tempat salju turun bagai bisikan tiada henti, dan pepohonan berdiri tegap dalam kewaspadaan, ada makhluk yang berjalan tanpa suara. Tidak meninggalkan bekas yang bertahan lama. Ia tidak meninggalkan jejak yang bertahan lama. Angin tidak membocorkannya. Embun beku tidak merusaknya. Itu adalah lynx boreal, kucing hantu dari utara. Di tempat pohon cemara, menjulang tinggi seperti tiang-tiang kuil yang sunyi, di mana lumut meredam langkah kaki dan cahaya musim dingin nyaris tak menyentuh tanah, lynx meluncur bagaikan pikiran. Sosoknya yang sulit dipahami, termasuk dalam wilayah ketidakhadiran. Anda lebih mungkin menemukan mangsa yang terkoyak daripada melihatnya. Dia bergerak sendirian, menyeberangi sungai beku, lereng yang tertidur, dan rawa yang tertutup es. Selalu sendirian, selalu dalam bayangan. Tubuhnya merupakan kumpulan rancangan liar, berotot, padat, dan penuh kekuatan. Bulunya berubah mengikuti musim, menjadi bulu yang lebat, keabu-abuan, hampir putih di musim dingin, dihiasi bintik-bintik gelap yang menyatu dengan perubahan bentuk hutan. Di musim panas, warnanya menjadi kemerahan, lebih hangat, seperti bumi yang mulai mencair. Kakinya yang panjang dan lebar tampaknya dirancang untuk mengapung di atas salju. Dia bergerak maju, seolah-olah dia tidak melangkah, seolah-olah itu tidak ada. Ekornya yang pendek, berujung tinta hitam pekat, adalah anjing laut hidup yang menyeimbangkan pergerakannya. Dan telinganya yang dimahkotai dengan sikat-sikat rambut gelap, terangkat seperti sensor yang menyerap setiap derit hutan. Matanya berwarna kuning tua, mengandung kesabaran yang tak terkira. Dari atas sebuah batu atau rongga batang kayu, ia mengamati. Dunia bergerak di sekelilingnya, tetapi dia menunggu. Ia menanti bunyi gesekan telapak kakinya pada dedaunan kering, getaran dahan, dan keraguan seekor rusa roe muda. Lalu, lompat. Dia tidak lari, dia tidak mengejar. Hitung, serang, hancurkan. Mangsanya jatuh sebelum dia tahu dia telah terlihat. Kelinci gunung, burung, rusa muda, bahkan rubah kecil. Gigitannya akurat, instingnya tidak pernah salah. Namun hal itu tidak terulang. Dia tidak melahap secara acak. Berburu hanya apa yang Anda butuhkan. Ia dapat bertahan berhari-hari tanpa makan, berkeliaran di hutan, melintasi wilayahnya yang luas,
dalam koreografi tanpa saksi. Ia adalah predator yang elegan, terpisahkan, dan hampir spiritual. Hubungannya dengan kehidupan adalah hubungan yang presisi, bukan yang berlebihan. Selama sebagian besar tahun, tidak ada suara yang keluar. Hidupnya adalah hidup seseorang yang tahu tanpa berkata. Hidup seseorang yang mengamati tanpa diamati. Hanya pada hari-hari terakhir musim dingin, ketika bulan terbit lebih bulat dan udara dingin terasa lebih dalam, Lynx memecah kesunyiannya. Ia mengeluarkan suara parau dan parau, seperti gema bahasa yang terlupakan. Sekarang musim kawin. Selama hari-hari ini, para jantan akan bepergian dalam jarak yang jauh, mencari para betina yang merespons dari semak-semak. Mereka bertemu, mereka mengenali satu sama lain, dan kemudian, seperti saat mereka datang, mereka berpisah. Anak-anaknya lahir di liang yang tersembunyi di bawah akar, di antara batu, atau di sudut-sudut lumut tebal. Di sana, si betina mengawasi dalam diam. Selama berminggu-minggu, anak-anak anjing itu tidak menyadari dunia, hanya kehangatan tubuh induknya dan bau kayu basah. Sedikit demi sedikit, mereka keluar. Mereka bermain. Mereka melompat dengan kikuk di antara bayangan. Mereka belajar berburu pertama kali dengan serangga, kemudian dengan hewan pengerat kecil. Hanya satu atau dua yang akan bertahan. Masa kecil, Lynx pendek, dan hutan penuh tuntutan. Meskipun tidak terlihat oleh kebanyakan orang, Lynx memainkan peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Kehadiran mereka mengatur populasi herbivora kecil dan menengah yang pada gilirannya melindungi tunas baru, regenerasi hutan, dan siklus hidup tanaman. Di mana ia berburu, di situ tumbuh-tumbuhan bernafas. Jejaknya, meskipun sekilas, meninggalkan suatu perintah. Dalam rantai alami, Lynx adalah engsel, diam, namun penting. Hutan mengenali jalannya, meski tak memberinya nama. Burung-burung terdiam saat dia lewat. Rusa menghindari angin yang membawanya. Bahkan para pemulung saat menemukan sisa-sisa buruan mereka, menghormati cara segala sesuatunya ditinggalkan. Bersih, terukur, tanpa kekejaman. Namun, dia juga rentan. Selama berabad-abad, ketakutan dan keserakahan menjadikannya musuh. Kulitnya menjadi objek hasrat. Kehadiran mereka dianggap sebagai ancaman. Pada waktu-waktu tertentu, jumlah mereka menurun hingga hampir menghilang. Dan meskipun saat ini dilindungi, keseimbangannya tetap rapuh. Fragmentasi habitat, berkurangnya mangsa alami, dan konflik dengan ternak, semuanya mengancam kekuasaan mereka yang sunyi. Meski begitu, Lynx tetap bertahan. Dia kembali ke tempat dia pernah dianiaya. Ia beradaptasi. Perluas jangkauan Anda, menyeberangi jalan malam, melewati pagar, mendaki lereng bersalju. Kembalilah untuk menghuni apa yang dulunya milikmu. Dan setiap kali seseorang mengira mereka telah melihatnya, bayangan di antara dahan-dahan, pantulan keemasan di antara pakis, sebagian hutan tampaknya berhenti untuk memberi penghormatan. Melihat Lynx tidaklah mudah. Dengarkanlah, kurangi. Tetapi mengetahui bahwa dia ada di sana, bahwa dia menghirup udara yang sama, bahwa dia berjalan di bumi yang sama, mengubah persepsi terhadap seluruh hutan. Itu adalah kehadiran yang memuliakan pemandangan. Itu melengkapinya. Di sudut tertua Norwegia, di mana masih terdapat pepohonan yang mendengar kisah es dan lumut yang mengingat zaman lain, Lynx meluncur. Dia tidak meninggalkan tepuk tangan. Dia tidak mencari platform. Jalan saja, mengamati, berburu. Dia mundur. Dia adalah penjaga yang tidak membutuhkan tembok, pemburu yang tidak membutuhkan perang, semangat yang, meski tak seorang pun melihatnya, menjaga denyut rahasia hutan tetap hidup. Serigala, abu-abu. Dalam kegelapan hutan Norwegia, tempat pohon-pohon pinus berdiri berderet rapat dan bayangannya lebih tebal dari salju, sesuatu bergerak dengan tekad yang tenang. Tidak ada satu langkah pun yang tidak diperhitungkan. Tidak ada satu tatapan pun yang tidak mengandung maksud tertentu.
Sepasang mata kuning membelah senja bagai bilah pisau. Itu serigala abu-abu. Norwegia mengenangnya dalam legenda. Dia takut akan hal itu dalam cerita-ceritanya. Dia mengejarnya selama berabad-abad dan sekarang dia mencarinya dengan kamera, dengan drone, dengan harapan. Karena dia kembali. Yang dulunya hanya keheningan, sekarang yang ada hanyalah teriakan. Lambat, panjang, penuh dengan nostalgia kuno yang bergema di jurang dan bertahan dalam hembusan dingin pagi hari. Dia tidak bepergian sendirian. Serigala bukanlah bayangan yang menyendiri. Itu satu bungkus. Itu adalah sebuah tautan. Ini adalah kita yang ditulis dengan langkah-langkah yang tersinkronisasi. Di atas salju, jejak kaki mereka tidak bersilangan. Mereka sejajar. Saat berburu, mereka tidak saling mendorong. Mereka bergiliran. Di malam hari, mereka tidak diam. Mereka saling memanggil satu sama lain. Jumlahnya tidak banyak, tetapi ada. Tersebar, jeli, tangguh. Di ruang-ruang yang hutannya masih lebat, di mana batas antara manusia dan alam liar kabur, di sanalah mereka melawan. Tidak diperlihatkan, mereka tidak mencari saksi, namun kadang-kadang ada yang mengintip keluar, dan rumor itu menyebar seperti api. Mereka telah melihat seekor serigala. Siluetnya tidak salah lagi. Lebih tinggi dari anjing, lebih kurus dari beruang. Bulunya campuran warna abu-abu, oker, dan krem menyatu dengan lumut, bebatuan, dan kulit pohon. Tidak ada warna yang dominan. Serigala adalah kamuflase yang terbuat dari daging. Kakinya yang panjang, langkahnya yang mantap, ekornya yang rendah, menggambarkan sosok yang tidak ragu-ragu, yang tidak terganggu. Pandangannya tidak berpindah tempat. Dia mengamati secara langsung, seolah sedang menganalisis, seolah aku telah memutuskan. Karena serigala tidak menyerang secara impulsif, ukuran mengujinya. Jika dia mencalonkan diri, itu karena ada alasannya. Kalau dia kabur, itu karena perhitungannya mengatakan tidak sepadan. Pikirannya hanyalah sebuah alat, sama seperti taringnya. Dan ketika ia memutuskan untuk berburu, ia melakukannya sebagai bagian dari mekanisme yang rumit. Kawanan itu berkembang seperti organisme hidup. Mereka mengepung, memotong jalan, dan mendorong. Mereka mengejar sejauh bermil-mil. Mereka tidak sekadar mencari mangsa yang lemah. Mereka mengidentifikasinya. Rusa kutub, rusa roe, rusa. Mereka mengatasi ujian terberat secara berkelompok. Mereka bergantian membuat satu sama lain lelah. Mereka berpisah untuk membagi. Mereka berkumpul kembali untuk menyelesaikannya. Semua dengan koreografi yang tidak dilatih. Itu diwariskan. Dan kemudian tibalah saatnya tenang. Ketenangan yang menakutkan. Karena setelah kegilaan, serigala kembali diam. Kembali ke hutan. Ke sarangnya yang tersembunyi di antara akar dan batu. Di sanalah dia mengurusnya. Pembiakan. Bermain. Cinta. Ya, cinta. Karena di antara keduanya ada isyarat, belayan, kesetiaan. Laki-laki alfa tidak memaksakan. Dia membimbing. Serigala yang melahirkan melakukannya dengan dikelilingi jaring rasa hormat yang tak terlihat. Anak anjing itu bukan hanya milik Anda. Mereka milik semua orang. Namun, keseimbangan itu tidak dapat dilihat dari jauh. Apa yang banyak orang lihat adalah predator, musuh. Seseorang yang dapat memelihara seekor domba, seekor kambing. Dan itu benar. Kadang-kadang itu terjadi. Karena serigala, seperti semua makhluk hidup, berusaha bertahan hidup. Dan terkadang, rasa lapar melewati kawat berduri. Oleh karena itu, pengembaliannya tidak bersih. Sungguh menegangkan. Dibahas. Terbagi antara mereka yang merayakannya dan mereka yang takut akan hal itu. Sejarahnya di Norwegia ditandai dengan tepian. Selama puluhan tahun, dia dianiaya tanpa henti. Jumlah mereka turun ke titik minimum. Hanya beberapa kawanan yang bertahan hidup di daerah terpencil. Saat ini, di bawah perlindungan hukum, populasinya tumbuh perlahan dengan usaha dan konflik. Setiap kelompok dipantau.
langkahnya dilacak, gen mereka dipelajari, setiap serangan diperdebatkan. Mungkin ia adalah hewan yang paling dipolitisasi di negara ini, simbol alam yang hidup dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh alam. Namun, peran ekologisnya tidak tergantikan. Serigala mengatur populasi herbivora, menjaga ternak tetap sehat dengan membuang individu yang sakit. Ini mengurangi tekanan pada hutan, sehingga pohon-pohon baru dapat tumbuh. Bahkan, sisa-sisanya menjadi makanan burung gagak, rubah, dan serigala. Jejaknya mengubah perilaku seluruh ekosistem. Di tempat yang ada serigala, rusa tidak merumput sepanjang hari di tempat yang sama. Mereka bergerak, rotan, dan hutan bernafas lebih baik. Tapi ada hal lainnya, sesuatu yang melampaui fungsinya, dampaknya, jumlahnya. Serigala membangkitkan emosi primal. Kami merasakannya di perut kami. Itu mengingatkan kita bahwa tidak semuanya terkendali, bahwa masih ada makhluk yang tidak tunduk, yang tidak menjinakkan diri, yang tidak meminta izin. Serigala adalah pertanyaan yang tidak mengenakan di hutan. Seberapa jauh kita bersedia berbagi? Dan sementara itu, dia melanjutkan. Tidak ada respon, tanpa pembenaran. Berburu pada malam terpanjang. Dia menjilati cakarnya di bawah es. Ia melolong di bawah fajar, seakan ingin membangunkan kenangan yang tertidur dalam darah kita. Karena kita membawanya di dalam, bahkan meskipun kita telah membuangnya. Karena tanpanya, hutan tidak bernyanyi dengan cara yang sama. Kita bahkan bernapas dengan cara yang berbeda. Ketika seekor serigala muncul di Norwegia, ia bukan sekadar binatang. Itu adalah gema dari waktu sebelumnya, penjaga tatanan kuno. Pengingat bahwa di suatu tempat di dunia, kehidupan masih mengikuti aturannya sendiri. Jauh di dalam hutan Norwegia, tempat lumut menutupi bebatuan dan udara berbau tanah lembab, bisikan dalam terdengar di antara semak belukar. Itu bukan angin, itu bukan guntur, itu adalah sesuatu yang mengikuti beban sejarah. Derit pelan dan terukur, lalu tidak ada apa-apa. Keheningan meluas, padat, tebal, seolah hutan itu sendiri menahan napas. Kemudian muncul, dalam kegelapan hijau, sosok beruang coklat yang mengesankan muncul. Tidak ada makhluk yang lebih kuat daripada dia di negeri ini. Bukan karena kekuatannya, meskipun dia memilikinya. Bukan karena ukurannya yang besar sekali, tetapi dari cara berjalannya. Tanpa tergesa-gesa, tanpa rasa takut, tanpa meminta izin. Ini adalah raksasa Norwegia yang senyap. Dia tidak butuh teman. Dia tidak mencari tepuk tangan. Bayangannya saja sudah cukup. Tubuhnya adalah simfoni otot, bulu, dan ketenangan. Beratnya seperti lembu, tetapi gerakannya seperti bisikan. Bulunya berwarna coklat tua dengan semburat tembaga, menyatu dengan kulit pohon cemara, dengan gambut, dengan sisa-sisa musim gugur. Cakar mereka, sepanjang jari, bukan hanya sekadar senjata. Mereka adalah alat. Bersama mereka, mereka menggali, merobek, memanjat, menggali akar, atau membalik seluruh batang pohon untuk menemukan larva yang sedang tidur. Moncongnya yang panjang dan basah berbau seperti sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh mata manusia. Ia dapat mendeteksi mayat dari jarak bermil-mil, buah blackberry matang di antara ribuan daun kering, liang tikus yang tersembunyi di bawah salju. Namun, ia bukanlah predator rakus seperti yang dibayangkan banyak orang. Beruang coklat pada hakikatnya adalah pemakan musiman. Ia memakan apapun yang disediakan hutan, buah beri, akar-akaran, pucuk-pucuk, bangkai, ikan jika tersedia. Ya, dia bisa berburu, tetapi dia jarang membutuhkannya. Pola makan mereka berubah tergantung pada cahaya, ketinggian, dan bulan. Makan untuk hidup dan hidup untuk makan, sampai musim dingin tiba. Karena ada saatnya hutan runtuh, daun-daun berguguran, salju menutupi jalan setapak, dan kemudian beruang itu menghilang. Dia mundur tanpa mengucapkan selamat tinggal ke gua tersembunyi, liang di dalam tanah, cekungan di bawah akar. Dia
tidur di sana? Tidak juga. Tidak seperti yang diceritakan dalam cerita. Dia bernafas perlahan, jantungnya berdetak pelan, tetapi dia sedang bermimpi. Mimpi tentang musim semi, tentang salmon, tentang blueberry, tentang matahari. Pada musim semi, ketika salju mulai mencair dan kuncup pertama muncul, beruang muncul, kurus, acak-acakan, haus akan dunia. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari makanan. Kedua, jika tubuh Anda menghendakinya, carilah pasangan. Laki-laki menempuh jarak yang jauh. Betinanya dengan anak-anaknya dari tahun sebelumnya menghindari semua pertemuan. Mereka tahu bahwa seekor jantan dapat membunuh anaknya untuk memaksa persetubuhan berikutnya. Maka, hutan pun menjadi papan gerak yang tak kasat mata, papan langkah yang tak bersilangan, papan takdir yang dihindari. Ibu beruang sama sekali tidak lemah. Selama lebih dari setahun, mereka merawat, mengajar, melindungi. Mereka berjalan bersama anak-anak mereka, melewati semak-semak, menggendong mereka ke atas pohon, dan mendorong mereka menyeberangi sungai. Mereka mengajari anak-anak apa yang boleh dimakan, kemana harus melihat, dan bagaimana agar tidak terlihat. Karena bertahan hidup bukan hanya tentang menjadi kuat, itulah mengetahui kapan harus menghilang. Di Norwegia, beruang coklat tidak umum. Itu adalah kehadiran yang tersebar, langka, dan terjaga. Selama puluhan tahun, ia diburu hingga hampir punah. Kulitnya, cakarnya, kepalanya, semuanya adalah piala. Reputasinya yang dibesar-besarkan oleh mitos telah mengubahnya menjadi monster. Hari ini, dengan perlindungan, ia bertahan hidup dalam kesunyian. Ada daerah di mana jejak mereka masih dapat ditemukan. Jejak kaki di lumpur, batang pohon yang ditandai dengan cakar, kotoran penuh benih. Namun dia tidak membiarkan dirinya terlihat mudah, menghindari manusia, dan dengan alasan yang bagus. Saat ia muncul, ia membangkitkan emosi, rasa hormat, dan ketakutan. Meskipun begitu, serangan terhadap manusia hampir tidak ada. Beruang tidak menginginkan perang, hanya ruang, hanya hutan, hanya waktumu. Dampaknya terhadap ekosistem sangat besar. Dengan menyebarkan benih di kotorannya, mereka memperbarui hutan. Saat menggali, aerasilah tanah. Dengan membuang kayu, ia melepaskan serangga yang dimanfaatkan hewan lain. Ketika Anda menemukan mayat dan memakannya, Anda mencegah penyebaran penyakit. Dia adalah seorang kolektor, seorang pembersih, seorang tukang kebun, dan seorang predator. Namun, di atas segalanya, ia adalah pemulih keseimbangan. Keberadaannya saja sudah mengubah perilaku hewan lainnya. Di tempat yang ada beruang, rusa lebih berhati-hati, kelinci berlari lebih cepat, siklusnya disesuaikan. Namun tempatnya di lanskap Norwegia tetaplah rapuh, wilayah manusia maju. Jalan tersebut memotong rute leluhur mereka. Konflik dengan peternak membangkitkan kembali ketakutan lama. Meskipun perburuan dibatasi, beberapa spesimen ditangkap karena ketakutan atau karena kesalahan. Ruang Anda makin menyempit, ruang gerak Anda berkurang, dan dia yang pernah berjalan bebas di hampir seluruh Norwegia sekarang memilih sudut-sudut tersembunyi di mana lumut masih melindunginya. Namun, Anda hanya perlu melihatnya sekali untuk memahaminya, bukan sebagai ancaman, tidak sebagai sejarah, melainkan sebagai sebuah kehadiran. Beruang coklat tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi raja. Itu adalah hak leluhur, karena kesunyiannya yang pekat, untuk cara mengubah hutan di setiap langkahnya, karena tatapannya yang dalam, yang seolah mengandung seluruh musim dingin. Melihatnya, sekalipun hanya sekali, sudah cukup untuk mengubah sesuatu, karena orang memahami bahwa di dalam tubuh raksasa itu, memori hutan tertidur. Biarkan napas Anda yang lambat menandai irama musim. Dan selama masih ada beruang, akan ada sudut dunia di mana alam masih bernapas sendiri. Rusa kutub awalnya terasa seperti rumor. Getaran kecil di tanah beku. Getaran yang menjalar melalui tanah tanpa menimbulkan suara.
Kemudian, melalui kabut tipis fajar, mereka muncul sebagai penglihatan bergerak. Puluhan, ratusan, terkadang ribuan tubuh meluncur melintasi tundra Norwegia. Itu adalah migrasi rusa liar. Salah satu yang terakhir yang masih beresonansi dengan irama utuh waktu kuno. Mereka bergerak maju dengan satu napas. Yang tertua di depan, para ibu di tengah, dan yang muda berlindung di pinggiran. Mereka tidak berbaris, mereka mengalir. Mereka melintasi lembah yang tertutup es, dataran lumut, punggung bukit yang disapu angin. Mereka tahu kemana harus pergi. Mereka belum mempelajarinya. Itu ada dalam darah mereka. Kompas hidup yang menuntun mereka di antara musim, di antara gunung, di antara abad. Tidak seperti kerabat mereka yang sudah dijinakkan. Mereka tidak mengenal tali atau lonceng. Mereka adalah rusa kutub yang berkeliaran bebas. Keturunan kawanan rusa yang pernah berkeliaran di seluruh Eropa Utara. Sekarang, mereka bertahan hidup di tempat perlindungan yang tinggi, di tanah di mana manusia hampir tidak pernah bersentuhan dengan alam. Daerah terbuka yang dingin, di mana matahari hampir tidak menghangat, dan musim dingin menyelimuti segalanya dengan selimut putih kesunyian. Tubuh Anda adalah mesin ketahanan. Tidak ada mamalia besar lain yang dapat menahan dingin yang amat sangat, angin yang kencang, dan jarak yang jauh tanpa pingsan. Bulunya yang berongga di dalamnya memerangkap panas seperti lapisan termal alami. Kuku mereka menyebar seperti sekop, ideal untuk berjalan di atas salju yang lembut atau menggali lumut yang tersembunyi di bawah embun beku. Di musim dingin, napas Anda berubah menjadi kabut saat Anda mengembuskan napas, tetapi paru-paru Anda tidak mengecewakan. Mereka melanjutkan. Mereka selalu mengikuti. Dan jika Anda mendekat, jika Anda berhasil mengamati tanpa ketahuan, Anda akan menemukan hal yang menakjubkan. Baik jantan maupun betina memiliki tanduk. Mereka adalah satu-satunya rusa di dunia yang memiliki kesetaraan itu. Laki-laki menggunakannya di musim gugur untuk berkelahi dan untuk memberi kesan. Di sisi lain, betina memeliharanya selama musim dingin, saat mereka hamil. Dengan mereka mempertahankan akses terhadap makanan, memastikan nutrisi yang akan tumbuh di perut mereka. Maka, dalam perjuangan hidup, tanduk rusa juga merupakan keibuan. Ketika pencairan dimulai dan dunia kembali dipenuhi cahaya cair, para betina mencari tempat yang tinggi, puncak yang sepi, tanpa predator. Di sana, di tengah salju yang belum mencair, mereka melahirkan seekor anak sapi, tubuh yang gemetar, dengan kaki yang panjang, dan penampilan baru. Dalam beberapa jam, bayi yang baru lahir seharusnya sudah bisa berjalan. Dalam beberapa hari, Anda seharusnya sudah bisa berlari, karena kawanan itu tidak menunggu, dan serigala tidak memberi peringatan. Tidak ada keterikatan permanen di dunianya. Tidak ada sarang, tidak ada sarang. Segala yang mereka miliki, mereka bawa. Mereka memakan tanah, angin, dan naluri. Mereka tidur di tempat yang mereka rasa aman. Dan ketika cuaca berubah, mereka pun ikut berubah. Di musim panas mereka naik, di musim dingin mereka turun. Seakan menari mengikuti irama langit. Namun pemandangannya tidak lagi sama dengan pemandangan nenek moyang mereka. Rute migrasi kuno yang dulu menghubungkan pegunungan dengan fjord kini terhalang. Pagar, jalan, kabel listrik, rusa kutub yang dulu menjadi simbol ruang terbuka, kini menghadapi batasan. Dan bersamanya, datanglah kerusakan dan kerusakan. Luas padang rumput berkurang, penyakit meningkat, jumlah keturunannya berkurang. Di Norwegia, situasi mereka kritis. Hanya beberapa populasi liar sejati yang tersisa. Tidak seperti rusa kutub yang dijinakkan oleh masyarakat Sami, mereka tidak menanggapi nama atau mencari perlindungan. Mereka adalah roh murni dari Arktik. Keberadaan mereka dilindungi, tetapi ruang hidup mereka semakin terfragmentasi. Rusa kutub bukanlah predator. Itu tidak memaksakan. Dia tidak mendominasi. Namun, kehadirannya mengubah ekosistem. Dengan menggali salju,
Ia memecah kerak yang memungkinkan spesies lain mengakses lumut. Pergerakannya menyebarkan benih. Kotoran mereka menyuburkan tanah di musim semi, di mana kawanan ternak lewat, hijaunya terlahir kembali saat salju mencair. Dia adalah seorang penabur yang tidak disengaja, seorang tukang kebun dari utara, dan dia tidak sendirian. Setelahnya, seringkali diikuti oleh yang lain. Serigala, gagak, rubah. Beberapa orang menguntitnya, yang lain hanya menonton saja. Karena rusa kutub juga merupakan suatu pertanda. Jika ada rusa kutub, ada tundra yang sehat. Jika mereka menghilang, seluruh ekosistem menjadi miskin. Dalam keseimbangan yang rapuh ini, rusa kutub adalah termometer Norwegia yang masih bernapas dengan paru-paru kuno. Pada sore keemasan musim panas di belahan bumi utara, ketika matahari tak kunjung terbenam dan bayangan memanjang tanpa menghilang, kawanan ternak berhenti. Mereka merumput secara perlahan. Mereka berbaring di rumput. Mereka bermain. Mereka saling bergesekan. Masing-masing mengeluarkan suara serak halus, seperti gumaman leluhur. Suara istirahat kolektif. Tentang kepercayaan. Namun tidak pernah total. Selalu ada seseorang yang mengawasi. Karena ketenangan di alam hanyalah tanda kurung. Mengamati rusa kutub di alam liar berarti melihat sesuatu yang lebih dari sekadar binatang. Ia melihat gerakan diubah menjadi bentuk. Ia melihat waktu berjalan, melintasi bumi dengan kaki yang kokoh. Ia mendengarkan detak jantung, suatu budaya yang menyatu dengan geografi. Suatu spesies yang berjalan dengan bermartabat, seperti halnya mereka yang tidak pernah melupakan irama bumi. Karena rusa kutub tidak cocok hidup di hutan, pegunungan, dan tundra. Itu milik rute. Ke garis tak terlihat antar stasiun. Pada gagasan bahwa Anda dapat hidup tanpa henti, tanpa mengikat diri sendiri, tanpa memiliki lebih dari apa yang dibutuhkan untuk maju. Dalam hal ini, mungkin ia mengingatkan kita akan hal hakiki, bahwa kekuatan sejati terletak pada bergerak dengan rasa hormat, dan bahwa rumah terdalam dapat ditemukan di jalan diri sendiri. Beruang jauh di dalam hutan Norwegia, tempat lumut menutupi bebatuan dan udara berbau tanah lembab. Bisikan dalam terdengar di antara semak belukar. Itu bukan angin, itu bukan guntur. Itu adalah sesuatu yang mengikuti beban sejarah. Derit pelan dan terukur, lalu tidak ada apa-apa. Keheningan meluas, padat, tebal, seolah hutan itu sendiri menahan napas. Kemudian muncul dalam kegelapan hijau, sosok beruang coklat yang mengesankan muncul. Tidak ada makhluk yang lebih kuat daripada dia di negeri ini. Bukan karena kekuatannya, meskipun dia memilikinya. Bukan karena ukurannya yang besar sekali, tetapi dari cara berjalannya, tanpa tergesa-gesa, tanpa rasa takut, tanpa meminta izin. Ini adalah raksasa Norwegia yang pendiam. Dia tidak butuh teman. Dia tidak mencari tepuk tangan. Bayangannya saja sudah cukup. Tubuhnya adalah simfoni otot, bulu, dan ketenangan. Beratnya seperti lembu, tetapi gerakannya seperti bisikan. Bulunya berwarna coklat tua dengan semburat tembaga, menyatu dengan kulit pohon cemara, dengan gambut, dengan sisa-sisa musim gugur. Cakar mereka, sepanjang jari, bukan hanya sekadar senjata. Mereka adalah alat. Bersama mereka, mereka menggali, merobek, memanjat, menggali akar, atau membalik seluruh batang pohon untuk menemukan larva yang sedang tidur. Moncongnya yang panjang dan basah, berbau, seperti sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh mata manusia. Ia dapat mendeteksi mayat dari jarak bermil-mil, buah blackberry matang di antara ribuan daun kering, liang tikus yang tersembunyi di bawah salju. Namun, ia bukanlah predator rakus seperti yang dibayangkan banyak orang. Beruang coklat pada hakikatnya adalah pemakan musiman. Ia memakan apapun yang disediakan hutan, buah beri, akar-akaran, pucuk-pucuk, bangkai, ikan jika tersedia. Ya, dia bisa berburu, tetapi dia jarang membutuhkannya. Pola makan mereka berubah tergantung pada cahaya, ketinggian, dan bulan.
makan untuk hidup, dan hidup untuk makan, sampai musim dingin tiba. Karena ada saatnya hutan runtuh, daun-daun berguguran, salju menutupi jalan setapak, dan kemudian beruang itu menghilang. Dia mundur tanpa mengucapkan selamat tinggal ke gua tersembunyi, liang di dalam tanah, cekungan di bawah akar. Dia tidur di sana. Tidak juga, tidak seperti yang diceritakan dalam cerita. Dia bernafas perlahan, jantungnya berdetak pelan, tetapi dia sedang bermimpi. Mimpi tentang musim semi, tentang salmon, tentang blueberry, tentang matahari. Pada musim semi, ketika salju mulai mencair dan kuncup pertama muncul, beruang muncul, kurus, acak-acakan, haus akan dunia. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari makanan. Kedua, jika tubuh Anda menghendakinya, carilah pasangan. Laki-laki menempuh jarak yang jauh. Betinanya, dengan anak-anaknya dari tahun sebelumnya, menghindari semua pertemuan. Mereka tahu bahwa seekor jantan dapat membunuh anaknya untuk memaksa persetubuhan berikutnya. Maka hutan pun menjadi papan gerak yang tak kasat mata, papan langkah yang tak bersilangan, papan takdir yang dihindari. Ibu beruang sama sekali tidak lemah. Selama lebih dari setahun, mereka merawat, mengajar, melindungi. Mereka berjalan bersama anak-anak mereka, melewati semak-semak, menggendong mereka ke atas pohon, dan mendorong mereka menyeberangi sungai. Mereka mengajari anak-anak apa yang boleh dimakan, kemana harus melihat, dan bagaimana agar tidak terlihat. Karena bertahan hidup bukan hanya tentang menjadi kuat, itulah mengetahui kapan harus menghilang. Di Norwegia, beruang coklat tidak umum. Itu adalah kehadiran yang tersebar, langka, dan terjaga. Selama puluhan tahun, ia diburu hingga hampir punah. Kulitnya, cakarnya, kepalanya, semuanya adalah piala. Reputasinya yang dibesar-besarkan oleh mitos telah mengubahnya menjadi monster. Hari ini, dengan perlindungan, ia bertahan hidup dalam kesunyian. Ada daerah di mana jejak mereka masih dapat ditemukan. Jejak kaki di lumpur, batang pohon yang ditandai dengan cakar, kotoran penuh benih. Namun, dia tidak membiarkan dirinya terlihat mudah, menghindari manusia, dan dengan alasan yang bagus. Saat ia muncul, ia membangkitkan emosi, rasa hormat, dan ketakutan. Meskipun begitu, serangan terhadap manusia hampir tidak ada. Beruang tidak menginginkan perang, hanya ruang, hanya hutan, hanya waktumu. Dampaknya terhadap ekosistem sangat besar. Dengan menyebarkan benih di kotorannya, mereka memperbarui hutan. Saat menggali, aerasilah tanah. Dengan membuang kayu, ia melepaskan serangga yang dimanfaatkan hewan lain. Ketika Anda menemukan mayat dan memakannya, Anda mencegah penyebaran penyakit. Dia adalah seorang kolektor, seorang pembersih, seorang tukang kebun, dan ya, seorang predator. Namun, di atas segalanya, ia adalah pemulih keseimbangan. Keberadaannya saja sudah mengubah perilaku hewan lainnya. Di tempat yang ada beruang, rusa lebih berhati-hati. Kelinci berlari lebih cepat, siklusnya disesuaikan. Namun, tempatnya di lanskap Norwegia tetaplah rapuh. Wilayah manusia maju. Jalan tersebut memotong rute leluhur mereka. Konflik dengan peternak membangkitkan kembali ketakutan lama. Meskipun perburuan dibatasi, beberapa spesimen ditangkap karena ketakutan atau karena kesalahan. Ruang Anda makin menyempit. Ruang gerak Anda berkurang. Dan dia, yang pernah berjalan bebas di hampir seluruh Norwegia, sekarang memilih sudut-sudut tersembunyi di mana lumut masih melindunginya. Namun, Anda hanya perlu melihatnya sekali untuk memahaminya. Bukan sebagai ancaman, tidak sebagai sejarah, melainkan sebagai sebuah kehadiran. Beruang coklat tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi raja. Itu adalah hak leluhur. Karena kesunyiannya yang pekat, untuk cara mengubah hutan di setiap langkahnya, karena tatapannya yang dalam, yang seolah mengandung seluruh musim dingin. Melihatnya, sekalipun hanya sekali, sudah cukup untuk mengubah sesuatu.
karena orang memahami bahwa di dalam tubuh raksasa itu memori hutan tertidur. Biarkan napas Anda yang lambat menandai irama musim, dan selama masih ada beruang, akan ada sudut dunia di mana alam masih bernapas sendiri. Sapi, saat angin bertiup melintasi dataran tinggi es di Norwegia tengah dan langit, melengkung di atas cakrawala tanpa pepohonan, sebuah sosok muncul dari balik putihnya langit. Kelihatannya seperti batu yang bergerak, gema dari era lain, hewan yang seharusnya tidak ada, tetapi ada. Di sana, di mana dingin menjadi norma dan keheningan membebani, lembu kesturi berjalan. Itu tidak berjalan. Dia tidak lari. Ia maju seiring lambatnya gletser. Tubuhnya yang besar dan rendah ditutupi lapisan bulu yang sangat lebat, sehingga dapat memerangkap panas matahari yang hampir tidak terlihat. Rambut terpanjang menyentuh pergelangan kakinya, menyeret salju. Di bawahnya, lapisan dalam, lebih tipis dari sutra, lebih hangat dari wol, melindunginya dari angin yang menggigit. Ini adalah mantel alami yang ditenun oleh waktu. Kepalanya, selebar landasan, melengkung ke bawah karena beban tanduknya yang tebal dan tajam, yang bukan sekadar pertahanan. Tanduk itu adalah kenangan dari masa lalu. Karena hewan ini bukan milik zaman modern, itu berasal dari Pleistosen. Dia berbagi tanah dengan mamut. Ia bertahan melewati zaman es. Di Norwegia, ia diperkenalkan kembali setelah berabad-abad absen, dan sejak saat itu, hal itu bertahan. Ia tidak berkembang biak seperti yang lain. Belum berkembang, itu hanya tersisa, seperti monumen hidup untuk masa lalu. Dia tidak tinggal di hutan maupun di lembah. Ia memilih dataran tinggi, padang rumput tinggi, wilayah yang saljunya tertiup angin, dan lanskapnya lebih banyak mengandung mineral daripada tumbuhan. Di ruang terbuka tersebut, Mas Ox hadir, gelap di atas putih, tak bergerak sebelum badai, seolah cuaca tidak dapat menyentuhnya. Namun, dia tidak kebal. Kekuatan mereka terletak pada persatuan. Dia jarang sendirian. Mereka hidup dalam kelompok kecil yang dipimpin oleh matriarki. Ada hierarki di antara keduanya, tetapi juga kelembutan. Mereka meringkuk bersama untuk tidur. Mereka merawat satu sama lain secara perlahan. Mereka melindungi satu sama lain dengan disiplin kuno. Saat serigala mendekat, mereka tidak lari. Mereka membentuk lingkaran. Tanduk menghadap keluar. Yang termuda di tengah. Mereka tetap demikian, teguh, menantang, hingga ancamannya mereda. Mereka tidak menyerang karena marah, tetapi karena kebutuhan. Makanya sabar. Dia menundukkan kepalanya, menyingkirkan salju dengan kukunya, dan menemukan lumut kerak, lumut, dan akar. Dia memakan apa saja yang ada di tundra. Tidak ada yang berlimpah. Semuanya cukup. Selama berjam-jam, ia mengulang gerakan itu. Menggali, mencium, makan. Tubuhnya yang besar hanya membutuhkan sedikit. Ia mengubah segalanya menjadi panas, dalam lemak, dalam perlawanan. Dan ketika musim panas tiba, kehidupan berubah. Esnya sedang mencair. Bunga-bunga tundra yang pendek muncul. Rerumputan yang lembut, yang muda telah lahir. Kecil, rapuh, ditutupi bulu keriting seperti boneka beruang. Dalam beberapa menit, mereka akan berdiri. Dalam beberapa jam, berjalan. Sebab meskipun Musk Ox tidak bermigrasi dalam jarak jauh, ia selalu berpindah-pindah. Carilah makanan, tempat teduh, air. Yang muda, yang masih lemah, pergi ke tengah kawanan. Mereka belajar membaca angin untuk mendengarkan bunyi derak es. Tidak percaya pada keheningan. Indra penciumannya baik-baik saja. Telinganya penuh perhatian. Namun, yang terpenting dari segalanya, seluruh tubuh Anda adalah instrumen bertahan hidup. Ia menoleransi suhu yang dapat melumpuhkan herbivora lainnya. Berdiri tegak selama badai yang mematahkan dahan-dahan pohon. Dia spesialis di bidang ekstrem. Sebuah bukti betapa adaptasi senyap dapat dicapai. Di Norwegia, kehadiran mereka hampir bersifat seremonial. Ia tidak menghuni banyak daerah. Ia tetap berada di wilayah terlindungi,
di mana manusia dapat mengamatinya dari jarak jauh. Siapapun yang melihatnya tidak akan pernah melupakannya, karena tidak seperti yang lain. Ada sesuatu dari bison, sesuatu dari kambing, sesuatu dari legenda. Ini adalah salah satu hewan yang tampak seperti berasal langsung dari lukisan gua, namun ia berjalan di antara kita. Itu tidak agresif, namun ia juga tidak jinak. Jika Anda diganggu, serang saja dengan kekuatan yang dapat mematahkan tulang, dengan kecepatan yang memungkiri bentuknya. Tatapannya yang kecil di antara begitu banyak bulu tidak bergetar. Lihatlah tanpa rasa takut. Dia tampak yakin seperti seseorang yang telah berhasil melewati segalanya kecuali kehancuran. Dampak ekologisnya tersembunyi tetapi penting. Saat merumput, Anda memotong vegetasi sehingga tanaman tertentu dapat bertunas. Kotorannya menyuburkan tanah tundra yang miskin. Jejak kaki mereka menandai jalan yang diikuti hewan lain. Dan ketika dia mati, tubuhnya memakan burung pemakan bangkai, rubah, bahkan beruang. Setiap individu adalah siklus yang lengkap. Namun masa depan mereka tidak terjamin. Perubahan iklim meningkat di pegunungan. Curah hujan lebih sering terjadi. Es menjadi berbahaya. Jumlah serangga parasit terus bertambah. Kaum muda lebih menderita. Keseimbangan telah hancur dan raksasa yang sunyi ini membutuhkan stabilitas. Setiap tahun yang berlalu, wilayah Anda menghadapi tantangan baru. Dan meskipun ia menolak, marginnya menyempit. Meski demikian, ada sesuatu yang sangat memberi harapan pada sosoknya. Dengan cara dia berdiri teguh ketika segalanya berguncang. Dalam cara dia mengurus dirinya sendiri tanpa tontonan. Dalam cara ia ada tanpa meminta apapun. Lembu kesturi tidak berlari. Dia tidak bernyanyi. Itu tidak berubah. Dia. Dan itu sudah cukup. Di tundra Norwegia, saat matahari musim dingin nyaris tak terlihat di balik awan, siluetnya menonjol di antara salju bagaikan pengingat akan diri kita di masa lalu. Tentang apa yang masih kita alami saat kita berhenti berlari. Bahwa ada kekuatan dalam apa yang dipertahankan dan keindahan dalam apa yang tersisa. Beruang, di mana Norwegia berakhir dan es abadi dimulai, di mana laut membeku menjadi lempengan-lempengan yang berderit karena beban angin dan kesunyian. Di sana, hiduplah pemburu hebat terakhir dari utara. Tidak ada pohon, tidak ada jalan, hanya cakrawala putih yang menyatu dengan langit. Dan di tengah kehampaan es yang luas itu, muncullah sebuah sosok yang menembus kabut hanya dengan kehadirannya. Beruang kutub. Di Svalbard, kepulauan terpencil yang dialiri perairan Arktik, beruang kutub bukanlah pengunjung. Ia adalah penguasa. Di sini Anda tidak dicari dengan kamera tersembunyi. Itu ada di mana-mana di sini, meski tidak seorang pun melihatnya. Berjalanlah di antara fjord yang membeku, di atas gletser yang membelah bumi, di antara pulau-pulau yang mengapung seperti bayangan di lautan yang tampak tertidur. Es adalah rumah mereka. Kesepian, temannya. Tubuhnya merupakan keajaiban dingin. Lebih besar dari karnivora darat lainnya, ditutupi bulu hitam yang menangkap sinar matahari paling redup, dan 2 lapisan rambut tembus cahaya yang memantulkan salju dan menyamarkannya dengan sempurna. Itu bukan putih, itu tidak terlihat. Di antara gunung es, siluetnya larut seperti uap. Hanya matanya yang gelap dan tajam yang mengkhianatinya. Atau pantulan napasnya saat ia berhenti. Jalannya menghipnotis. Itu tidak berjalan. Dia tidak terburu-buru. Dia berjalan seakan-akan keabadian tidak membebaninya. Setiap langkah adalah deklarasi dominasi. Ia dapat menempuh perjalanan puluhan kilometer tanpa istirahat, mencari anjing laut yang bernapas di antara lubang-lubang es. Jejak-jejak yang tampaknya hanya ia yang dapat menguraikannya. Dia sabar. Dia berbaring di samping ventilasi, menunggu berjam-jam. Dia tidak bergerak, dia tidak bernapas dengan berat. Dan ketika anjing laut itu muncul, ia menyerang. Tanpa peringatan. Tidak salah, tetapi dia tidak selalu menemukannya. Karena esnya tidak seperti dulu lagi. Terbentuk kemudian,
lebih cepat rusak. Dan beruang, yang pernah berburu di piring-piring yang tak berujung, kini berenang di antara pecahan-pecahan yang berserakan. Dia bisa berenang selama berjam-jam, seluruh kilometer. Dia selalu melakukannya. Akan tetapi sekarang, seringkali keturunannya tidak dapat bertahan hidup. Mereka tenggelam. Mereka mati karena lautnya semakin luas dan tempat berlindung itu semakin jauh. Si betina ketika hamil mencari gua salju, sebuah cekungan yang terlindungi. Di sana, di tengah musim dingin, dia melahirkan 1, mungkin 2 anak anjing, kecil seperti sarung tangan, buta, tanggungan. Selama berminggu-minggu, ia menghangatkan mereka dengan tubuhnya, memberi mereka makan dengan lemak yang terkumpul selama perburuannya di musim panas. Dia tidak makan, itu tidak keluar. Berikan saja, sampai hari itu tiba dan cahaya kembali. Kemudian dia mendobrak pintu masuk dan kembali ke dunia putih bersama anak-anaknya. Langkah pertama, si kecil berada di atas salju yang dingin. Ibu mereka membimbing mereka, melindungi mereka, dan mengajari mereka mencium angin. Takut terhadap laut, untuk mencari makanan, untuk melarikan diri dari laki-laki dewasa yang dapat membunuh mereka. Karena di dunia beruang kutub, kelembutan tidak universal. Hanya ibu yang mengurus, hanya dia yang mengajar, hanya dia yang memberi kehangatan. Dalam ekosistem kutub, dialah puncaknya. Tidak ada yang lebih tinggi, makan apa yang tidak bisa dijangkau orang lain. Mengatur populasi. Kehadirannya membuat rantai itu tetap hidup. Ketika meninggalkan sisa-sisa, yang lain mencari makan. Rubah kutub, burung camar, bahkan pemakan bangkai laut. Mangsa yang paling sering dimangsanya adalah anjing laut cincin. Namun dia tidak buta terhadap kebutuhan tersebut. Memakan telur, alga, dan mayat. Ketika kelangkaan melanda, tidak ada kesombongan, hanya kelangsungan hidup. Namun, dunia mereka hancur. Tahun demi tahun, es laut menyusut. Perburuan menjadi lebih sulit. Jaraknya lebih jauh. Energi yang dikonsumsinya lebih tinggi. Ada beruang yang mati karena kelaparan. Yang lain mendekati pemukiman manusia, dipandu oleh bau sampah. Perubahannya tidak tiba-tiba, tapi itu konstan. Dan setiap tahun dia mengambil sedikit lebih banyak dari yang dia butuhkan untuk tetap menjadi raja. Di Svalbard, citranya ada di mana-mana. Dalam tanda-tanda, pada peta, dalam kampanye pendidikan. Itu adalah simbol kebanggaan, tetapi juga peringatan. Di sini, beruang kutub bukanlah misteri yang jauh. Dia seorang tetangga. Dan seperti tetangga yang kuat, dia menuntut rasa hormat. Siapapun yang meninggalkan batas desa harus membawa senapan. Bukan untuk berburu, untuk menghalangi. Sebab jika beruang merasa terpojok, ia akan menyerang. Bukan karena niat jahat, secara alami. Namun melihatnya dalam kebebasan, berjalan di antara bongkahan es, dengan kepala tertunduk dan tubuh rileks, berarti menyaksikan sesuatu yang melampaui hewan itu. Ia melihat kekuatan dalam bentuknya yang paling murni. Kesendirian berubah menjadi bentuk. Dinginnya membuat daging. Tatapannya bukan tatapan binatang. Itu adalah makhluk yang telah melihat lebih banyak musim dingin daripada peradaban, yang telah hidup lebih jauh dari ingatan. Dampak kehadiran mereka ada 2, ekologis dan emosional. Di atas es itu adalah peraturan. Di dalam hati manusia itu adalah simbol. Dari apa yang bertahan, dari apa yang dalam bahaya, dari apa yang masih liar. Perjuanganmu bukan hanya milikmu. Itulah gambaran planet yang memanas, keseimbangan yang miring, dan masa depan yang mencair. Namun, selama masih ada es, dia akan tetap di sana, melolong melalui celah-celah, mengajarkan anak muda untuk tidak menyerah, berjalan tanpa bersuara melintasi bentang alam yang baru mulai dipahami dunia. Keberadaannya merupakan doa bisu untuk musim dingin, suatu perlawanan yang hidup, sebuah janji yang semoga saja bukan yang terakhir. Anjing laut. Di perbatasan cair Norwegia Utara, tempat laut dan es bersaing untuk mendominasi lanskap,
Suara parau bercampur dengan derit gunung es. Raungannya dalam, rendah, dan hampir seperti gua. Itu berasal dari tubuh-tubuh besar yang menumpuk di pantai yang dingin. Mereka adalah walrus, penjaga perairan Svalbard. Bentuk-bentuk kehidupan yang tampak terpahat di lumpur gletser cemerlang dalam cahaya biru Arktik. Mereka tidak bergerak dengan anggun. Jalannya di darat merupakan campuran antara usaha dan keseimbangan. Mereka menendang, mereka mendorong, mereka tergelincir. Kadang-kadang mereka beradu, kadang-kadang mereka menggerutu. Tapi mereka selalu bersama. Walrus tidak hidup menyendiri. Mereka membentuk kelompok yang bernapas secara serempak, tidur, dan saling menjaga kehangatan. Kawanan yang berisik, bau, kacau, tetapi sangat terorganisir. Ada hierarki yang halus, ada veteran dengan taring yang sudah usang, ada bayi yang berpegangan pada sisi ibunya mencari keteduhan dan susu. Tubuh mereka sangat besar. Mereka mungkin lebih berat dari mobil, tetapi mereka dibuat untuk mengapung. Di bawah kulit mereka yang tebal dan keriput, lapisan lemak memberi mereka bentuk, energi, dan daya apung. Matahari nyaris tak menyentuh permukaannya, tetapi di dalam masa yang hangat dan bercahaya itu tersimpan kekuatan leluhur yang berdenyut. Mereka adalah pewaris garis keturunan yang telah mengenal perairan ini sejak sebelum manusia. Taringnya, lambangnya, tumbuh seperti tombak melengkung dari moncong yang ditutupi kumis. Mereka tidak menggunakannya untuk berburu. Mereka adalah alat. Bersama mereka, mereka memecahkan es, mempertahankan diri, dan memanjat gunung es. Mereka juga merupakan simbol. Semakin panjang mereka, semakin dihormati mereka. Pada laki-laki, berkabung tidak selalu bersifat fisik, seringkali cukup dengan menampilkannya. Pada wanita, mereka adalah perlindungan. Dan dalam keduanya adalah identitas. Di bawah air, kecanggungan menghilang. Di sanalah mereka bertransformasi. Mereka turun seperti bayangan cair, didorong oleh sirip belakang yang menyeret di darat. Mereka menyelam untuk mencari makanan. Spesialisasi mereka, moluska, terutama kerang yang terletak di bawah dasar laut. Dengan kumis taktilnya, mereka menjelajahi pasir. Mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar dengan baik, tetapi mereka merasakan segalanya. Mereka menghisap mangsanya dengan gerakan tiba-tiba, tanpa perlu menggigit. Mereka menelan lusinan, ratusan, lalu mereka muncul, mengembuskan awan putih yang lenyap, tertiup angin. Walrus dapat bertahan di bawah air selama beberapa menit, menyelam ke kedalaman yang dihindari mamalia lain. Dan ketika mereka muncul, mereka melakukannya secara berkelompok. Mereka memanjat satu demi satu ke atas platform terapung, berdesakan di pantai berkerikil, berbagi ruang dengan gerutuan ritual yang sama, yang telah bergema selama berabad-abad. Anak-anaknya lahir di atas es atau di pantai, setelah kehamilan yang panjang, pada puncak musim panas kutub yang singkat. Induknya merawat mereka dengan penuh dedikasi, menemani mereka di dalam air, dan melindungi mereka dengan seluruh berat tubuh mereka jika perlu. Kadang-kadang mereka bersandar pada bantal-bantal itu, seakan-akan bantal itu adalah bantal hidup. Namun kontak fisik itu bukanlah pengabaian, itu adalah sebuah ikatan. Dalam dunia yang hancur, kehangatan dibagikan. Di Laut Arktik, walrus bukanlah predator puncak. Mereka besar, ya, tetapi rentan. Orca dan beruang kutub menimbulkan ancaman nyata, terutama bagi kaum muda. Ketika mereka merasa dalam bahaya, mereka semua berkumpul bersama. Tubuh kolektif adalah pertahanan. Lingkaran daging yang menata ulang dirinya sendiri. Bellows yang memberi peringatan, menyembunyikan cipratan. Kawanan itu menjadi benteng. Selama berabad-abad, perburuan tanpa pandang bulu telah memusnahkan populasi mereka. Lemaknya, gadingnya, dagingnya diincar oleh pemburu paus, pemukim, dan pedagang. Di Svalbard, mereka berada di ambang kepunahan. Baru dalam beberapa dekade terakhir, dengan perlindungan ketat dan cadangan laut, jumlah mereka mulai pulih. Mereka masih jauh dari kondisi mereka sebelumnya, tapi mereka kembali.
dan kehadirannya merupakan simbol luka yang sedang mencoba disembuhkan. Namun, bahayanya belum hilang. Saat ini, musuh tidak lagi membawa tombak. Ia tidak terlihat, senyap, dan global. Pencairan, setiap tahun, es laut mencair. Dan bersamanya, tempat-tempat di mana mereka beristirahat, tempat-tempat di mana mereka berhenti, tempat-tempat di mana mereka berlindung. Walrus tidak hanya membutuhkan laut, mereka membutuhkan es yang mengapung. Itu platform hidup Anda. Tanpa itu, mereka terpaksa melakukan perjalanan jauh. Kadang-kadang, mereka mati di darat karena kelelahan. Terkadang, anak muda terpisah di tengah kekacauan. Apa yang dulunya merupakan tempat berlindung, kini telah tiada. Selain itu, peningkatan lalu lintas laut dan wisata kutub menimbulkan kebisingan, polusi, dan gangguan. Walrus memang suka bersosialisasi, tetapi tidak dengan kita. Anda butuh ketenangan, ruang angkasa, irama sendiri, namun melihatnya merupakan suatu pengalaman transformatif. Ada sesuatu yang mencengangkan tentang kelambatannya, dalam tatapannya yang datar namun tenang. Dengan cara dia membiarkan dirinya jatuh pada yang lain, seolah-olah dunia ini tidak ada. Menyaksikan kawanan ternak yang sedang tidur di bawah sinar matahari Arktik, bagaikan melihat waktu itu sendiri terhenti. Pengingat bahwa hidup tidak harus selalu serba cepat untuk memuaskan. Walrus mengubah lingkungannya. Pencarian mereka terhadap makanan mengaduk dasar laut, mengangin-anginkan sedimen, dan memungkinkan spesies lain mengakses nutrisi. Tubuh mereka saat mati memberi makan seluruh ekosistem. Kotoran mereka membuahi plankton yang memulai rantai. Itu lebih dari sekedar simbol. Itu adalah roda penggerak. Dan itu juga sebuah cermin. Sebab dalam kerentanan mereka, dalam perjuangan mereka untuk menemukan es di tempat yang sebelumnya selalu ada, kita melihat kerapuhan kita sendiri, ketergantungan kita pada keseimbangan, ketidakmampuan kita untuk hidup di luar lingkungan yang kita hancurkan. Meski begitu, walrus tetap bertahan, seperti yang selalu mereka lakukan. Mereka terus muncul dari laut dengan mendengus berat. Mereka terus menumpuk di pantai yang bergetar karena beratnya. Mereka terus mengajari anak-anak mereka menyelam. Dan selama mereka melakukannya, akan ada harapan yang mengambang di antara es, bahwa kehidupan, bahkan yang paling lambat, bahkan yang paling kikuk, masih layak mendapat tempatnya di dunia.